Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim yang beriman, bertemu lagi bersama dengan saya Rizky Nurhidayah. Dan kali ini Rizky akan menceritakan tentang Perang Uhud. Perang Uhud adalah pertempuran antara pasukan muslimin dan para kafir Quraisy yang terjadi pada tahun 3 Hijriah, pertengahan bulan Syawal. Peperangan yang berlangsung di Jabal Uhud ini merupakan peristiwa yang sangat memilukan, sebab ratusan sahabat meninggal dan Rasulullah juga terluka. Pertempuran ini memberi hikmah berharga serta pukulan yang teramat berat bagi kaum muslimin pada masa itu. Nah, sobat, bagaimana kronologi jalannya peperangan Uhud ini mulai dari sejarah, sebab kekalahan barisan muslimin hingga pelajaran pentingnya? Mari kita simak bersama-sama kisahnya dalam penjabaran yang lebih lengkap berikut ini. Perang Uhud yang terjadi di kaki Gunung Uhud ini terletak sekitar 3 mil di sebelah utara kota Madinah. Nah, ternyata sobat, yang melatar belakangi terjadinya Perang Uhud adalah dendam dan kekecewaan yang lahir setelah kaum Quraisy kalah dalam Perang Badar kepada kaum Islam. Pemimpin mereka, Abu Sufyan, mengajak Amr bin Al-As, Ibnu Zab'ari, Abu Izzah, serta kabilah-kabilah lain, bahkan langsung menjadi pemimpin untuk pasukan perang Quraisy dari Mekah. Ia membawa 3.000 orang terlatih yang berisi 700 orang berbaju zirah besi dan bertameng, diperkuat 200 pasukan kavaleri atau pasukan berkuda bersenjata lengkap, dengan sisanya mengendarai unta. Beberapa orang wanita juga diajak sebagai pembangkit semangat pasukan dan menjaga mereka agar tidak kabur. Penyerangan kaum musyrikin ke Madinah. Tentara musyrikin mengarah ke Madinah seraya membawa Tuhan mereka atau Hubal, diiringi nyanyian dari para perempuan, sampai akhirnya sampai di 2 mata air dalam, lembah Sabhan. Namun setelah 2 atau 3 hari berlalu, kaum muslimin Mekah baru mengetahui keberadaan mereka yang mengancam muslimin di Madinah. Abbas, paman Rasulullah yang masih di Mekah, bersurat kepada ponakannya Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi untuk memberitahukan perkara ini. Usai informasi yang lebih lengkap melalui mata-mata kiriman Nabi SAW untuk menandai lawan diperoleh, kaum muslimin pada Jumat 6 Syawal 3 Hijriah seketika mengadakan pertemuan musyawarah Rasulullah dengan para sahabat. Nabi SAW menggelar diskusi bersama para sahabatnya tentang strategi yang mesti dijalankan untuk mempertahankan perang pada hari Jumat. Alih-alih membiarkan kaum muslimin keluar dari Madinah, beliau lebih ingin memberi kesempatan pada tentara lawan menyerbu kota agar penduduk Madinah dapat memanfaatkan strategi bertahan. Para pembesar di antara Muhajirin dan Ansor menyepakati hal itu, sebagaimana pengalaman sebelumnya, sobat. Nah, pada saat yang sama, Rasulullah melihat pula euforia kegemilangan perang Badar yang telah berlalu 1 tahun masih terpancar dari mata kaum muslimin. Sebagian di antara mereka begitu antusias menyambut musuh di lepas gerbang kota Madinah. Akhirnya, Nabi menerima usulan dari kelompok terakhir usai mendengar pernyataan dari salah seorang Ansor. Nabi seketika memakai baju zirah serta menyiapkan kelengkapan senjata tanpa banyak bicara, sobat. Melihat reaksi ini, sahabat-sahabat lain pun terkejut dan merasakan yang terjadi sebelumnya itu tidak pantas karena memberi kesan pembangkangan perintah Nabi. Nabi justru bersabda, bukanlah seorang nabi bila setelah memakai baju zirah lalu menanggalkannya dan surut sebelum perang terlaksana. Perselisihan kemudian timbul saat tengah dalam perjalanan. Usai mendengar keputusan ini, Abdullah bin Ibnu Ubay Ibnu Salul salah satunya yang memilih kembali menuju Madinah bersama pasukannya karena kecewa pendapatnya untuk tetap di Madinah tidak dijalankan. Ada 2 alasan yang diajukan oleh mereka. Pertama, ketidakmungkinan perang untuk terjadi karena perjalanan yang cukup jauh, sementara perkemahan musuh belum ditemukan. Kedua, memang pada dasarnya mereka enggan berperang di luar wilayah Madinah.
Jumlah pasukan dan keterlibatan kaum perempuan. Dengan kondisi dan situasi semacam ini, jumlah total pasukan kaum muslimin yang mulanya sudah cuma sepertiga dari pasukan Quraisy, yaitu 1.000 pasukan, harus menyisakan 700 orang. Sikap Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul dan 300 orang pasukannya yang memisahkan diri adalah pengurangan yang cukup banyak, sobat. Jumlah ini masih harus berkurang lagi saat Nabi memutuskan untuk memulangkan beberapa orang dalam barisan karena terhitung masih terlalu berusia muda. Seperti Abdullah ibnu Amru, Usamah bin Zaid, Said bin Sabit, yang bila dijumlahkan dengan lain-lain yang masih banyak lagi adalah sekitar 14 remaja. Kendati perang Uhud juga mencatat keterlibatan kaum perempuan. Ada yang terlibat berperang, sekedar membantu mengambilkan air minum sebagai penyedia makanan atau pula meracik obat-obatan bagi tentara yang terluka. Seperti Aisyah, istri Nabi SAW, Fatimah, putri Nabi, Ummu Sulaim, ibnu Anas, dan Sofia, ibu Zubair dan saudara Hamzah. Mimpi dari Nabi Muhammad SAW. Namun sesungguhnya, sobat, peristiwa yang akan terjadi dalam perang ini telah diperlihatkan kepada Rasulullah melalui mimpi sebelum peperangan ini berkecamuk. Beliau membagikan cerita dalam mimpi ini kepada para sahabatnya, sekaligus menakwilkan dengan kekalahan dan kematian yang akan menimpa dalam perang Uhud. Pasukan pun berangkat ke Uhud pada Sabtu pagi, 11 Syawal 3 Hijriah. Tetapi kembali ke Madinah pada petang hari itu juga untuk mempersiapkan perang kembali. Usai berangkat lagi dan sampai di dekat Gunung Uhud dengan sisa kurang dari 700 pasukan, Rasulullah SAW mengarahkan pasukan menuju kebun kurma yang tak berada terlalu jauh. Setelah melihat bukit kecil yang berada di dekat Gunung Uhud, pasukan diatur oleh Nabi Muhammad SAW menjadi beberapa formasi. Pemanah sejumlah 50 orang yang dipimpin oleh Abdullah ibnu Jubair ditempatkan di puncak bukit, sementara sisanya berada di bawah di antara bukit. Sesaat memulai perang, Rasulullah menegaskan tugas pasukan pemanah. Jika kalian melihat kami disambar burung sekalipun atau kalah, maka janganlah kalian meninggalkan tempat kalian ini hingga aku mengirim utusan untuk memberitahu. Dan jika kalian melihat kami mengalahkan musuh dan membuat mereka lari, maka janganlah kalian meninggalkan tempat kalian hingga aku mengirim utusan. Hadis riwayat Bukhari. Perang Uhud dimulai dengan duel antara Ali bin Abi Thalib melawan Thalhah bin Abi Thalhah. Salah seorang jagoan perang kaum musyrikin itu menantang pasukan kaum muslimin untuk berduel pada permulaan perang. Ali bin Abi Thalib mengabulkan tantangan itu dan berhasil mengalahkannya. Hanya dengan satu kali sabetan pedang dan kepala Abu Thalhah terpenggal menggelundung. Saudara Abu Thalhah yang baru saja meregang nyawa, Abu Sa'ad bin Abu Thalhah, muncul di arena duel. Dengan congkaknya menantang Ali sekaligus sesumbar bahwa para sahabat Nabi adalah pembohong. Tetapi nasibnya tidak jauh beda dengan saudaranya. Pada sekian detik berikutnya, Ali berhasil membunuh Sures bin Qorid dan budaknya yaitu Sahab, serta Artad bin Sarhabil. Hamzah tak kalah jago, sobat. Dengan sabetan pedangnya juga menewaskan Utsman bin Thalhah dalam arena duel lainnya. Dominasi pasukan Rasulullah mengambil alih situasi awal pertempuran, terkhusus berkat keberadaan pasukan pemanah yang bisa melihat dengan jelas pergerakan musuh di bawah mereka. Kawasan bergunung-gunung Bukit Uhud adalah faktor yang mempermudah penyusunan strategi perang dari Nabi SAW ini. Hamzah bersama Ali bin Abu Thalib dan Zubair bin Awam juga bersepakat untuk menjatuhkan bendera Quraisy saat itu. Strategi penyerangan kepada pemegang bendera adalah cara terbaik dari Hamzah karena pasukan musuh sangatlah banyak. Lagi pula, Rasulullah SAW mengizinkan ketiga sahabatnya tersebut agar bergerak melakukan penyerangan. Usai ketiganya sukses menjatuhkan bendera karena membunuh pembawanya, 2.000 lebih pasukan lawan pun kocar-kacir.
Setelah mendengar hal itu, kita pasti mengira bahwa pasukan kaum musliminlah pemenangnya. Namun, ternyata tidak demikian sobat. Karena ternyata pasukan muslimin pun sempat mengalami kekalahan. Dan inilah penyebab kekalahan kaum muslimin. Pertama, abaikan strategi dan serangan balik. Sayangnya, secercah kemenangan ini tidaklah berarti besar. Karena muncul pembangkangan terhadap perintah Nabi SAW yang membalikan situasi peperangan sehingga membuat mereka terpojok. Tentara musuh yang berlarian rupanya menjatuhkan banyak harta pula senjata. Ketika kaum muslimin di bukit melihatnya, Asab bin Jabir mengompori dari puncak bukit. "Mari kita ambil harta rampasannya." Kendati Ibnu Jubair, pemimpin pasukan pemanah, sudah mengingatkan, "Hei, apa kalian lupa pesan Nabi?" Namun tanpa memperdulikannya, sebagian besar dari 50 pemanah pun memilih turun dari atas bukit. Salah seorang di antaranya adalah Amir Husain Yasrib. Pasukan yang membelot ketika perang Uhud ini berjumlah sekitar 41-43. Padahal tak ada perintah untuk turun dari Rasulullah sama sekali saat itu. Sehingga hanya menyisakan Abdullah ibnu Jubair dan 7-9 orang lainnya. Namun ketika mereka tengah menuruni bukit, Khalid bin Walid menyadari kecerobohan itu dan menyambut mereka sambil membawa 200 pasukan Quraisy naik ke atas bukit. Saking berkecamuknya situasi dan kondisi ini, para pasukan Nabi sampai kesulitan membedakan mana kawan dan mana lawan. Alhasil, setidaknya ada sekitar 630 orang menderita luka-luka yang sangat luar biasa. Usai melihat sosok Rasulullah SAW, Ubay bin Khalaf segera memacu kudanya, mendekat dengan mata yang berapi-api dan semangat membunuh. Rasulullah sendiri mengangkat tombak dari atas kuda, penuh kecermatan, mengarahkan ke tubuh Ubay bin Khalaf. Lalu dengan sekuat tenaga, melontarkannya langsung mengenai rusuk Ubay bin Khalaf. Sang penantang Muhammad pun seketika jatuh tersungkur dari kudanya. Kendati masih hidup sampai perang selesai, tapi Ubay bin Khalaf yang ditandu oleh pasukan Quraisy tewas kehabisan darah akibat ketajaman mata tombak milik Rasulullah di perjalanan ke Mekah. Sosok Nusaibah dan Ummu Sulaim, dua perempuan yang ikut terjun ke medan perang Uhud, walau tak lagi muda, terlihat di antara dua kubu pasukan yang saling bertempur. Keduanya bersama Abu Dujana, Ali bin Abi Thalib, Tolhah, Zubair dan lainnya melindungi Nabi Muhammad SAW dari perang Quraisy yang menyerang saat tentara Islam mendesak. Ibnu Qami'ah juga memacu kudanya begitu kencang dan memperkecil jarak antara dirinya dan Nabi Muhammad SAW. Seraya pedang berkekuatan penuh pun terayun. Mengetahui ancaman itu, Tolhah lekas meloncat ke depan untuk menghalangi pedang Qami'ah, mengakibatkan sebagian jemari Tolhah terputus karena sabetan pedang itu. Meski sempat terhalang, tapi pedang Qami'ah berhasil bersinggungan dengan topi baja Rasulullah dan meninggalkan luka pada pelipis beliau. Pedang tersebut terbentur dengan topi baja Rasulullah pada ayunan keberikutnya dan merobohkan beliau hingga pingsan. Setelah berhasil mendekati Nabi Muhammad SAW, Abu Ubaidah menggunakan giginya untuk mengeluarkan logam-logam itu dari pipi. Namun karena tak ingin tindakannya malah menimbulkan rasa sakit, maka Abu Ubaidah menggigit pecahan topi baja yang menonjol dari pipi Rasulullah hingga hancur, baru mengangkatnya. Setelah berhasil diangkat, Malik meminta izin untuk membersihkan darah dari wajah Rasulullah dengan cara menyedotnya. Berulang-ulang dia lakukan itu sampai wajah Rasulullah pun cerah kembali. Begitu terasa kembali segar, Rasulullah dan para sahabat mulai bergerak menuju tebing untuk menyiarkan bahwa Rasulullah masih hidup kepada pasukan muslimin yang tersisa. Peperangan ini rupanya meminta korban sebesar 70-75 orang mati syahid. Salah satunya adalah Mus'ab bin Umair dari 700 orang. Sisa 630 orang selain mereka menderita luka yang sangat luar biasa.
Selain Mus'ab, salah seorang dari golongan muhajirin yang wafat merupakan paman Nabi Muhammad SAW, yakni Hamzah ibnu Abdul Muthalib. Usai peperangan dan kaum musyrikin juga kembali ke Mekah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar memakamkan para sahabatnya yang gugur di tempat mereka roboh. Maka satu liang kubur bisa berisi beberapa syuhada, serta disolatkan satu persatu sebelum dikuburkan. Nama-nama mereka tercatat dalam naskah-naskah kuno. Saat alur situasi peperangan malah memburuk, Rasulullah mendesak sampai ke Gunung Uhud bersama Mus'ab bin Umair yang tetap solid memegang bendera. Ibnu Qamiyah datang pada saat-saat ini dan memukul Rasulullah SAW yang terjerumus ke dalam lubang. Namun, saat menjauhi beliau, betapa kaget Ibnu Qaimah melihat seseorang yang sangat mirip dengan Rasulullah tengah membawa bendera muslimin. Sontak saja, ia menyabet tangan kanan Mus'ab bin Umair yang ia kira Rasulullah SAW tersebut. Bendera pun nyaris jatuh, walau Mus'ab berhasil menangkapnya dengan tangan kiri. Tak puas dengan hasilnya, Ibnu Qamiyah kembali menyerang dan memotong tangan kiri, bahkan menancapkan pedang ke dadanya. Maka Mus'ab mati syahid saat itu juga. Tentu saja, wafatnya Mus'ab ini membuat Ibnu Qamiyah mengira telah berhasil membunuh Rasulullah SAW dan langsung menyebarkan kabar itu kepada seluruh kaum Quraisy di medan perang. Hindun binti Utbah, sang istri Abu Sufyan, berulah dan mengakibatkan Hamzah bin Abu Muthalib, nama sahabat yang sekaligus paman Rasulullah SAW yang gugur dalam medan tempur. Ia mengupah seorang budak, Jubair bin Mut'am, bernama Washi al-Bashi, untuk menewaskan Hamzah dengan cara merobek perut dan membawa jantungnya ke hadapan Hindun. Pembalasan dendam ini dilakukan karena Hamzah membunuh ayahnya saat perang Badar. Bahkan Hindun sampai menggigit dan memakan jantung Hamzah. Salah satu hasil peperangan yang membuat Rasulullah merasa pilu dan sangat berduka, terkhusus jenazah yang hampir tak berbentuk karena bagian dada yang terbelah. Nabi lalu berpesan agar jenazah Hamzah selalu didekatkan dengan jenazah lain yang sedang disolati. Sehingga jenazah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib pun disolati sebanyak 70 kali atau lebih. Beliau juga ditempatkan dalam satu makam bersama Abdullah ibnu Jazi, sepupu Nabi, di lokasi terpisah dengan lokasi para prajurit syahid lainnya. Hanzalah radhiyallahu an merupakan sahabat Rasulullah SAW yang awalnya tidak ikut dalam perang Uhud karena baru saja melangsungkan pernikahan dan mengumpuli istrinya. Namun, saat baru saja duduk untuk mandi dan membasuh kepala, tiba-tiba terdengar kabar mengenai kekalahan kaum muslimin. Karena tidak tahan mendengarnya, ia pun langsung menghunuskan pedang, lekas menuju pertempuran yang tengah berlangsung di Uhud. Akan tetapi, takdir berkata lain, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Hanzalah terlebih dahulu dalam keadaan seperti itu atau junub sebagai syahid di perang Uhud. Sayangnya, para sahabat tidak mengetahui bahwa Hanzalah masih dalam keadaan junub. Maka mereka pun langsung menguburkannya tanpa dimandikan. Baru saja jenazah akan dikuburkan, Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saya melihat para malaikat sedang memandikan jenazah Hanzalah." Baginda Rasulullah pun memastikan lagi dari keluarganya sepulang pertempuran, dan benar saja, ternyata Hanzalah pergi ke medan perang tanpa menuntaskan mandi junub sebelumnya. Mendengar kabar dari Ibnu Qamiyah, Abu Sufyan bergegas mendatangi Gunung Uhud dan bertanya, apakah Muhammad, Abu Bakar, dan Umar karena tak sepenuhnya percaya? Saat tak ada satupun jawaban yang didapat dari umat Islam, Abu Sufyan lantas menyimpulkan ketiga orang ini telah mati. Umar bin Khattab yang tak mampu menahan dirinya menjawab, "Engkau bohong, wahai musuh Allah, semoga Allah Azza wa Jalla mengekal sesuatu yang membuatmu sedih." Pada detik itulah Abu Sufyan baru percaya bila Rasulullah masih hidup.
Beberapa saat kemudian, sebelum kedua pasukan berpisah, Abu Sufyan berada di dekat bukit lokasi kaum muslimin sedang berkumpul. Ia mendatangi tempat itu, memuji berhala, juga mengatakan bahwa perang Uhud adalah pembalasan dendam atas perang Badar. Sementara jawaban dari Umar, "Tidak sama, teman-teman kami tempatnya di surga, sementara teman-teman kalian yang tewas berada di neraka." Usai perang Uhud, Fatimah menerima kabar mengenai ayahandanya yang mengalami luka-luka dalam peperangan. Fatimah bersama dengan beberapa wanita lekas pergi membawa air dan makanan ke perkemahan pasukan. Mereka berikan air minum kepada pasukan perang serta membalut luka-luka mereka. Sementara Fatimah membersihkan luka ayahandanya. Namun, karena darah beliau tak juga berhenti, Fatimah membakar tikar dan menaburkan abunya ke atas luka sampai aliran darahnya berhenti. Prinsip musyawarah dalam menyelesaikan urusan dunia adalah perintah Allah yang dicontohkan melalui Rasulullah. Walau selalu ada kelompok pengkhianat atas konsensus yang telah disepakati, tapi tak bisa jadi alasan untuk mundur konsensus bersama. Konsistensi pula komitmen untuk memegang dengan teguh konsensus yang sudah disepakati bersama dalam musyawarah mutlak diperlakukan. Ketaatan kepada pemimpin adalah suatu keharusan selama pemimpin tersebut telah berjalan sesuai perintah Allah. Meskipun sempat memenangkan peperangan, umat Islam akhirnya ditaklukkan karena sibuk dengan harta rampasan perang. Dan banyak di antara mereka juga tak memenuhi perintah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi gambaran tentang sebagian pasukan muslimin yang saat itu tergiur dengan dunia atau harta rampasan perang, hingga membalikan kemenangan menjadi kekalahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda kemenangan kaum muslimin agar dapat meruntuhkan rasa congkak dalam diri mereka dan berusaha lebih keras mendisiplinkan diri serta patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Banyaknya kelebihan dan julukan pemberian Rasulullah membuat nama Thalhah bin Ubaidillah tak lagi asing bagi umat muslim. Ia selalu menjadi yang pertama untuk menyerang musuh dengan mendobrak barisan mereka agar pasukan muslimin bisa memasuki area musuh. Karena keyakinannya terhadap janji Rasulullah SAW. Thalhah bin Ubaidillah juga dijuluki sebagai burung elang saat perang Uhud berlangsung karena kelebihan tatapan matanya yang tajam. Bahkan Rasulullah SAW menyebutnya sebagai Thalhah terbaik di antara para Thalhah dan sahabat yang lain dalam perang Uhud. Sedangkan kelebihan dan julukan pemberian Rasulullah yang ketiga adalah orang yang mati syahid tapi masih hidup. Ada kemungkinan orang-orang munafik dan Yahudi yang merasa senang dengan kekalahan kaum muslimin mengadakan pemberontakan dan menyerang Madinah kembali. Mengingat hal ini, maka Nabi SAW menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya keesokan harinya mengejar dan membuntuti kaum musyrikin. Kaum muslimin menjalankan perintah tersebut dengan lantas mengejar musuh hingga mencapai Hamrah al-Asad, yang kemudian dikenal sebagai Perang Hamrah al-Asad. Berdasarkan beragam sumber referensi, sejumlah ayat dalam Al-Quran yang diturunkan pada momen-momen sebelum hingga sesudah Perang Uhud meliputi Ali Imran ayat 121, 129, 140-141, serta 152. Demikian juga beberapa di antara hadis-hadis Nabi yang dinukil dari peristiwa pada saat itu. Jabal Uhud kini telah menjadi tempat bagi kebutuhan wisata ziarah. Segenap jemaah haji atau umrah menjadikan ziarah ini sebagai menu penting ketika sedang berada di kota suci Madinah. Warna bukit Uhud akan tampak agak kemerahan dan terpisah dari bukit-bukit lain bila dilihat dari kejauhan. Jabal Uhud rutin dilalui jamaah saat menuju Madinah maupun Mekah sebelum dibangun jalan baru yang menghubungkan kedua kota tersebut karena memang letaknya di pinggir jalan raya. Namun mulai dari tahun 1984, perjalanan jamaah haji dari Madinah ke Jeddah atau dari Mekah ke Madinah sudah tidak melewati jalan lama ini lagi. Jalan barunya sudah tidak lagi melalui pinggir jabal.
Nah, sobat, dampak berlangsungnya perang Uhud terhadap ajaran Islam di tanah Arab antara lain. Walau kaum muslimin mengalami kekalahan, tapi dalam waktu singkat, pasukan muslimin telah mampu memulihkan kekuatan, bahkan lebih kuat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Setelah perang Uhud berakhir, golongan Yahudi Bani Nadir diusir dari Madinah karena telah melakukan pengkhianatan dan pembelotan. Usai perang Uhud, Nabi Muhammad SAW mulai menaklukkan beragam pembaharuan. Nabi Muhammad SAW berhasil membentuk suatu kesatuan pemerintahan dengan pusat di Madinah. Bangsa-bangsa Arab pada waktu itu tersesat dalam bidang keyakinan atau kepercayaan terhadap suatu agama, mulai meninggalkan berhala dan akhirnya hanya menyembah Allah. Pada saat itu, Jazirah Arab menjadi satu kesatuan politik di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. Para penyembah berhala berbondong-bondong mulai memeluk agama Islam, sehingga bangsa Arab semakin tinggi moralitasnya. Itulah sobat kisah yang bisa Rizky sampaikan. Semoga dari kisah ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa tonton video-video yang lainnya juga ya sobat. Sekian dari Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.